Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahruro. Saya merupakan mahasiswa YN Pontianak, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 3 YTA. Baik, saya di sini ingin menjawab tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Islam. Untuk jawaban yang nomor 1, kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan filsafat Islam adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam, seperti juga pendidikan Islam. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah pendidikan dalam perspektif orang Islam. Karena berdasarkan perspektif pemikiran orang, maka kemungkinan keliru dan bertentangan satu sama lain adalah hal yang wajar. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, yang merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi, walaupun filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, tapi kita harus paham terlebih dahulu apa yang kita pelajari, apa yang dimaksud dengan kata setelah filsafat tersebut. Jadi di sini kita membahas tentang filsafat Islam, bukan filsafat Yunani, walaupun kata filsafat mengambil dari kata Yunani. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat. Yang pertama, falsafah, yang secara harfiahnya itu filsafat yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam, dan logika. Dan kalam secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Untuk jawabannya nomor 2, yaitu kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan epistemologi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bahasa yang artinya itu tentang pengetahuan. Jadi epistemologi mempelajari tentang hakikat dan pengetahuan, justifikasi, rasionalitas, dan keyakinan. Epistemologi Islam, jadi yang dimaksud dengan epistemologi Islam adalah filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang berdasarkan atau menganalisis hukum Islam. Jadi dapat digarisbawahi adalah hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Untuk epistemologi Barat, kajiannya didasarkan pada pradugda. Sumber ilmu pengetahuan pada epistemologi Barat adalah hanya pada akal, rasio, data, fakta, empiris. Dan untuk jawabannya nomor 3, yaitu menurut buku atau beberapa bacaan yang telah dipelajari juga. Jadi ini pertanyaan nomor 3 merupakan pertanyaan di mana awal kita belajar tentang ilmu filsafat Islam. Jadi di sini menurut saya lupa namanya, jadi mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan untuk mempelajari filsafat di kalangan bangsa Arab mengalami berbagai rintangan sehingga karya mereka tidak dapat diperhitungkan sebagai hasil karya sendiri. Ini menurut orang yang berpengaruh di filsafat Yunani yang menganggap yang selalu mencari argumentasi bahwa filsafat Islam hanyalah copy paste dari filsafat Yunani. Jadi para orientalis mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan filsafat Islam tidak dapat berfilsafat sendiri. Orang Islam atau orang Arab tidak bisa berfilsafat sendiri. Yang pertama, kitab suci Al-Quran menghalang-halangi kebebasan berpikir menurut para orientalis. Yang kedua, kepanitiaan golongan ahlu sunnah. Yang ketiga, keterpakuan pada pikiran-pikiran Aristoteles, padahal sesungguhnya pikiran-pikiran Aristoteles itu tidak dapat dipahami dengan tepat. Ini menurut para orientalis. Yang terakhir yaitu tabiat mereka, yang ini kata mereka di sini menuju kepada orang Arab yang cenderung kepada angan-angan. Demikian ada salah satu pendapat juga menjelaskan dengan alasan tersebut beliau menyimpulkan bahwa kaum muslimin hanyalah sekedar ulasan terhadap filsafat Aristoteles yang diterapkan ajaran-ajaran Islam yang menghendaki kepercayaan buta. Ini menurut
para orientalis yang selalu mencari cara argumentasi bahwa filsafat Islam hanyalah copy paste dari Yani. Padahal menurut saya pribadi, meski diakui bahwa filsafat Islam memberikan pengaruh besar pada perkembangan filsafat Islam, maksudnya filsafat Yunani memberikan pengaruh besar terhadap filsafat Islam, tapi filsafat Islam tidak didasarkan atas filsafat Yunani. Menurut beberapa buku yang saya baca, yang pertama itu ada beberapa sebab, yaitu berguru tidak berarti menunjukkan pengulangan. Yang kedua, setiap pemikiran tidak lepas dari konteks budaya masing-masing. Dan yang ketiga, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemikiran rasional Islam telah terlebih dahulu mapan sebelum datangnya filsafat Yunani. Jadi, jika demikian, dari mana pemikiran filsafat Islam berasal? Jawabannya dari tradisi Islam sendiri, yaitu dari upaya para ilmuwan Muslim untuk menjelaskan ajaran kitab sucinya. Mungkin ini sedikit penjelasan, bukan sedikit ya, banyak ya. Terlebihnya saya ingin mohon maaf Ustadz apabila ada penjelasan yang kurang mantap atau tidak pas dengan yang Ustadz inginkan. Saya mohon maaf karena memang inilah pengetahuan yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.